Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1A Praktikum Kimia Anorganik 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ananda Elga Pratiwi. Saya Tahma dan Elisa. Saya Gita Rama Febriana. Saya Nadira Abel Sania Putri. Saya Belia Syedila. Saya Elda Syaifira. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai stoikiometri kompleks amin tembaga 2. Selamat menyaksikan. Tujuan percobaan. Adapun tujuan percobaan kali ini ialah menentukan rumus molekul kompleks amin tembaga 2. Dasar teori. Senyawa koordinasi selalu memiliki ion atau molekul kompleks, sehingga sering juga disebut dengan senyawa kompleks. Senyawa kompleks merupakan senyawa yang terbentuk dari ion logam yang berikatan dengan ligan secara kovalen koordinasi. Kata senyawa sendiri yang dimaksudkan tersebut dalam senyawa koordinasi atau senyawa kompleks tidak lain adalah berupa garam. Sehubungan dengan pengertian ini, maka senyawa koordinasi sering juga dinamakan garam kompleks. Ada dua kemungkinan garam yang akan terbentuk ketika dua garam sederhana atau lebih dicampurkan secara stoikiometri. Yang pertama ada garam yang identitasnya hilang ketika berada dalam larutan atau pelarut air yang bisa kita namakan dengan garam merangkap atau double salt. Yang kedua yaitu garam yang identitasnya tetap ketika berada dalam larutan atau pelarut air yang dapat kita namakan dengan garam kompleks atau kompleks salt. Ligan adalah spesies yang memiliki atom-atom yang dapat menyumbangkan sepasang elektron pada ion pusat atau pada tempat tertentu dalam lengkung koordinasi. Sehingga ligan ini sendiri merupakan basa Lewis dan ion logam adalah asam Lewis. Jika ligan hanya dapat menyumbangkan sepasang elektron, misalnya NH3 molekul atom N yang biasa kita sebut dengan ligan unidentat, nah di mana ligan ini mungkin merupakan anion monoatomik tetapi bukan atom netral, seperti ion halida, anion poliatomik seperti NO2-, molekul sederhana seperti NH3 atau molekul kompleks seperti piridin dan C5H5N. Garam amonium sulfat dapat terperangkap dalam porizeolit dalam bentuk NH42CaSO42. Penggunaan reaktan amonium sulfat yang berlebihan akan bergabung dengan garam yang terbentuk yaitu CaSO4 dan membentuk garam merangkap yaitu NH42CaSO42. Sedangkan garam NH42CaSO42 yang ada di alam dikenal sebagai koktait. Alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan adalah neraca analitik, kaca arloji, spatula, beker gelas, pipet tetes, botol semprot, gelas ukur, batang pengaduk, Erlenmeyer, corong kaca, kertas saring, dan cawan petri. Adapun bahan yang digunakan ialah kristal CuSO45H2O, kristal NH42SO4, etanol, larutan amonia 15N, CuSO4 anhidrat, aquades, dan es batu. Prosedur percobaan. Terdapat dua pembuatan garam. Yang pertama, pembuatan garam merangkap kristal kupri amonium sulfat heksahidrat, dan yang kedua, pembuatan garam kompleks tetramin koper 2 sulfat monohidrat. Adapun cara membuat garam merangkap kristal kupri amonium sulfat heksahidrat yaitu pertama, dilarutkan 2,495 gram CuSO4H2O dan 1,32 gram amonium sulfat NH42SO4 dengan 10 ml aquades dalam gelas kimia 100 ml. Yang kedua, dibiarkan larutan tersebut menjadi dingin sampai terbentuk kristal dan dibiarkan semalam di dalam lemari es hingga diperoleh kristal yang banyak. Yang ketiga, setelah didiamkan semalam, kemudian disaring untuk memisahkan kristal dalam larutan. Yang keempat, dikeringkan kristal tersebut dalam kertas saring, di mana kristal yang diperoleh berbentuk monoklin. Yang kelima, kristal disimpan kembali ke dalam lemari es agar terbentuk kristal yang sempurna. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu ditimbang kristal yang dihasilkan dan dicatat jumlah mol reaktan dan mol kristal hasil.
Sedangkan untuk pembuatan garam kompleks tetramin koper 2 sulfat monohidrat, yaitu dilakukan dengan cara yang pertama, sebanyak 4 ml larutan amonia 15M diencerkan dengan 2,5 ml aquades ke dalam lemari asam. Yang kedua, ditimbang 2,485 gram CuSO4, 5H2O dan ditambahkan kristal tersebut ke dalam amonia dan sampai semua kristal larut sempurna. Yang ketiga, yaitu ditambahkan 8 ml etil alkohol secara perlahan-lahan melalui dinding gelas kimia sehingga tertutupi alkohol. Dan jangan diaduk atau digoyangkan serta dibiarkan semalam. Yang keempat, yaitu setelah didiamkan semalam, diaduk pelan-pelan dan dipisahkan kristal yang terbentuk dengan didekantasi. Yang kelima, dipindahkan kristal tersebut ke dalam kertas saring dan dicuci dengan 3-5 ml campuran larutan amonia 15M dengan etil alkohol yang perbandingan volumenya sama. Yang keenam, dicuci sekali lagi kristal dalam corong tersebut dengan 5 ml etil alkohol dan disaring. Dan yang terakhir, yaitu ditimbang kristal kering yang dihasilkan dan ditentukan berapa molar amonia yang diperlukan. Berikut pelaksanaannya. Pembahasan. Pada praktikum kali ini dilakukan percobaan stoikiometri kompleks amin tembaga 2. Percobaan pertama adalah pembuatan garam rangkap kupri amonium sulfat heksahidrat dengan melarutkan kristal CuSO4 5H2O dan kristal NH42SO4 dalam aquades sehingga menghasilkan larutan yang berwarna biru muda.
Warna biru keruh tersebut terjadi sebagai akibat campuran yang kurang sempurna atau heterogen, namun setelah dilakukan pemanasan, kekeruhan tersebut berangsur-angsur hilang dan membentuk larutan homogen berwarna biru. Kristal yang diperoleh dikeringkan agar air yang masih ada pada kristal tersebut menguap sehingga diperoleh kristal yang betul-betul kering. Setelah ditimbang, diperolehlah berat kristal yang kami dapatkan yaitu 1,91 gram. Hasil dari reaksi tersebut yaitu terbentuk garam kupri amonium sulfat CuSO4 NH42 SO46H2O yang merupakan garam rangkap, di mana garam rangkap dibentuk apabila dua garam mengkristal bersama-sama dengan perbandingan molekul tertentu. Garam-garam itu memiliki struktur sendiri dan tidak harus sama dengan struktur garam komponennya. Hasil analisis data diperoleh rendaman sebesar 91,38%. Berdasar hasil rendaman tersebut, dapat diketahui bahwa masih ada kristal yang belum terbentuk. Hal ini bisa terjadi karena kesalahan ketika memanaskan atau suhu tidak diperhatikan sehingga garam belum larut sempurna. Selanjutnya, percobaan kedua adalah pembuatan garam kompleks tetramin koper 2 sulfat monohidrat yaitu CuNH34SO4H2O dengan melarutkan 2,945 gram CuSO45H2O ke dalam 4 mili larutan amonia. Fungsi penambahan etil alkohol yaitu mencegah terjadinya penguapan pada amonia. Karena apabila amonia menguap, maka ligan akan habis. Sebab karena itu, amonia merupakan penyedia ligan. Proses pendinginan dilakukan di lemari pendingin agar proses pembentukan kristal lebih cepat. Kemudian disaring. Setelah itu, kristal dicuci dengan amonia hidroksi untuk mempermantap ligan dan dicuci dengan etil alkohol untuk mengikat air. Kemudian, kristal dikeringkan dan ditimbang sehingga hasil yang kami dapatkan diperoleh berat kristal yaitu 0,63 gram. Hasil reaksi dari proses tersebut terbentuklah garam kompleks tetramin koper 2 sulfat monohidrat atau CuNH34SO4H2O dengan kristal berwarna biru tua. Hasil analisis ini diperolehlah rendaman sebesar 20,65%. Rendaman yang diperoleh ini sudah cukup baik karena berarti kristal yang diperoleh sudah kering. Melihat angka rendaman kurang dari 100%, berarti kristal garam CuNH34SO4H2O yang dibuat belum benar-benar kering. Akan tetapi, hasil yang kami dapatkan ini dapat dikategorikan belum berhasil karena berat rendaman yang dihasilkan di bawah 50%. Kesimpulan. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, proses pembuatan garam rangkap CuSO42 NH42 6H2O terbentuk dari CuSO4 5H2O dan NH42 SO4. Yang kedua, fungsi penambahan etil alkohol yaitu mencegah terjadinya penguapan pada amonia. Yang ketiga, kristal garam kupri amonium sulfat berupa kristal monoklin berwarna biru bening seberat 1,91 gram dengan rendaman sebesar 91,38% yang kami miliki atau yang kami dapatkan pada praktikum kali ini. Yang keempat, garam kompleks CuNH34SO4H2O terbentuk dari reaksi antara CuSO45H2O dengan NH3. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kristal garam kompleks sebesar 0,8 gram dengan rendaman sebesar 20,65% yang kami dapatkan pada praktikum kali ini. Itulah penjelasan dari video kami mengenai stoikiometri kompleks amin tembaga 2 pada praktikum kimia anorganik 2 ini. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.